sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menyebutkan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menceritakan peristiwa penting Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar, bisa dilihat di samping Ibu. Gambar orang sedang ngapain ya ini ya? Iya, betul, gambar orang yang sedang sholat. Hayo, siapa yang di sini sholatnya masih bolong-bolong? Nah, sholat itu merupakan tiang agama. Jadi semoga kita semua dirajinkan dalam melakukan ibadah sholat. Sholat juga merupakan perintah Allah langsung kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Mungkin dari kalian semua pasti sudah dengar apa itu Isra Mi'raj, karena setiap tahunnya kita pasti memperingati Isra Mi'raj di sekolah kita masing-masing. Di sini Ibu akan menceritakan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW berada di Al-Hatim di dekat Ka'bah. Kemudian, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam dan memasukkannya hikmah dan iman yang sudah dipersiapkan di bejana emas. Kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai seekor buruk. Nah, di sini ada yang tahu buruk atau tidak? Buruk merupakan seekor kuda putih yang memiliki sayap. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril mengendarai buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat 2 rakaat. Nah, peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah yang dinamakan Isra. Kemudian Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril mengendarai buruk ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum Nabi Muhammad untuk menunaikan ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 untuk menemui Nabi Musa. Nabi Musa pun menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa yakin bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan ibadah sebanyak itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap Allah dan meminta keringanan. Allah pun memberikan keringanan sebanyak 5 sholat. Tetapi berkali-kali Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Dan Nabi Muhammad pun meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan keringanan kepada kaum Nabi Muhammad, yaitu memerintahkan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Itu tadi peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad hanya 1 hari 1 malam. Yang kedua, kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita harus menunaikan ibadah sholat, karena sholat merupakan perintah langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, bahkan tidak melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tugas kalian yaitu meringkas peristiwa Isra Mi'raj ke buku kalian masing-masing. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Amin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.